Kita masuk ke sesi terakhir tentang COVID-19 pada kasus kehamilan yang akan diberikan oleh Dr. M. Yusuf, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Kita masuk ke topik yang sangat menarik, yaitu bagaimana kasus COVID-19 tata laksananya pada kehamilan. Topik ini akan dibawakan oleh Dr. M. Yusuf, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Dia adalah staf medik dari bagian obstetrik ginekologi FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Silakan. Terima kasih, Dr. Boyke. Baik, kita langsung mulai saja ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ada sedikit gangguan teknis tadi. Menyambung ya. Jadi saya akan menyampaikan tentang COVID-19 pada kehamilan. Sepertinya kemarin juga diadakan acara yang sama ya. Kemarin diadakan seminar juga, pembicaranya Prof. Eri ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi rujukan-rujukan yang lain. Nah, angka meningkat ya, sampai dengan tadi malam di Amerika sudah di atas 600.000 ya, cenderung meningkat semuanya. Di negara kita juga meningkat ya, Amerika menduduki sekarang 30% ya, sampai dengan tadi malam, angkanya sudah di atas 2 juta. Nah, apakah hal ini akan mempengaruhi wanita hamil? Pada suatu studi di New York kebetulan ya, yang angka penderitanya tinggi. Nah, pada suatu saat antara 22 Maret sampai April ya, awal April itu semua wanita hamil dilakukan tes ya, dilakukan tes PCR. Ternyata yang dengan gejala kemudian dilakukan tes itu yang positif hanya 4. Jadi wanita hamil ya yang hospitalized kemudian dites, yang dengan gejala 4 orang itu dinyatakan positif. Dan yang tanpa gejala itu ada 29. Jadi orang tanpa gejala hamil ke rumah sakit, ya kemudian dites positif. Selebihnya negatif. Artinya kita harus waspada pada populasi ya seperti ini ya. Bisa kita bayangkan ya, kue yang biru itu adalah wanita hamil yang dites tanpa gejala dan negatif. Yang kue yang coklat itu yang dia datang ke rumah sakit tanpa gejala dan dites positif pada wanita hamil. Nah, pada studi Lancet di Wuhan pada awal-awal penyakit ini mulai terjadi di sana, pada wanita hamil yang dengan keluhan pneumonia ada 7 waktu itu yang dilakukan studi oleh NANU. Kebetulan semua dilakukan cesarean section, ya, diberi obat antiviral, oksigen terapi, kemudian dilakukan cesarean section. Hanya 3 bayi yang lahir diperiksa, kemudian 1 yang dinyatakan positif. Tapi ini bukan berarti apakah ini ada suatu transmisi vertikal, itu masih menjadi pertanyaan. Studi yang lain di Lancet juga oleh Zhu dan kawan-kawan, dia melaporkan 9 wanita hamil yang COVID positif, COVID-19 positif, kemudian kebetulan 7 dilakukan cesarean section, kemudian 2 lewat vaginal delivery, ya, yang 1 itu dengan gemeli, yang kemudian dilakukan tes ya untuk yang vaginal delivery, tidak ada satupun yang positif. Ya, jadi bisa berbeda-beda seperti itu. Kemudian ada yang persalinan preterm 31 minggu yang sempat dirawat 21 hari di rumah sakit, ya. Kondisinya baik, kemudian persalinan pervaginam melahirkan bayi yang sehat. Nah, saya akan bacakan tentang rekomendasi-rekomendasi ACOG di sini. Jadi untuk pasien-pasien yang outpatient klinik, ya, kita tahu bahwa bila wanita hamil itu mempunyai masalah pada
saluran nafasnya, itu akan meningkatkan morbiditas dan mortalitas. Ya, secara filosofi seperti itu. Ya. Kemudian, apakah populasi wanita hamil ini terjadi peningkatan resiko untuk terinfeksi COVID-19? Jawabannya dengan data yang sangat terbatas, dikatakan resikonya sama dengan yang individu yang tidak hamil. Artinya tidak ada peningkatan resiko pada wanita hamil yang terkena COVID-19. Pada kasus-kasus sebelumnya, saat kita menangani MERS, kita SARS atau influenza, tidak ada bukti transmisi vertikal dari ibu ke janin. Ya. Tapi semua ini akan berkembang ya. Tadi Dr. Mustafa juga menyatakan bahwa ini adalah infeksi baru, maka kita harus hati-hati. Jadi protokol-protokol akan mengalami perubahan-perubahan terus ya. Untuk pasien outpatient klinik ya, selalu nilai pertama suhu, kemudian ditanyakan apakah ada keluhan batuk, sesak atau keluhan-keluhan GI. Kalau tidak ada, dia akan ANC rutin saja seperti itu. Bila ada gejala perberatan tentang keluhan saluran nafasnya ya, ketidakmampuan menahan nafas sampai misalnya ada batuk darah, maka dia harus kita lakukan ke emergency department ya. Kemudian isolasi. Nah, itu penting sekali ya. Bila ada gejala-gejala tersebut, seorang wanita hamil harus kita isolasi. Kemudian minimalkan resiko untuk penularan ke sekitar, sangat penting sekali. Kemudian staf-staf yang bekerja di rumah sakit selalu diingatkan untuk PPE-nya. Bila tidak ada gejala-gejala yang berat, nilai komorbidnya, misalnya apakah wanita hamil ada hipertensi, diabetes, penyakit autoimun yang lain, ataukah ada masalah-masalah obstetri sendiri, atau wanita tersebut tidak mampu untuk care for self seperti itu, tidak mampu mengurusi dirinya sendiri, maka kita masukkan dia sebagai moderate risk. Maka kita harus nilai sebagaimana keluhan penyakitnya, kemudian lakukan isolasi sekaligus ya, kemudian bisa diperiksa chest X-ray, blood gas analisa, atau yang lainnya ya. Dan bila memungkinkan dilakukan CT scan. Nah, bila tidak ada gangguan tentang pernafasan, dia kita sebut low risk, dia kita anjurkan pulang untuk ibaratnya kalau sudah masa isolasi berakhir, dia bisa kontrol kembali. Kalau dia ada gangguan saluran nafas, maka dianjurkan untuk hospitalized dan diisolasi. Nah, POGI sendiri sudah mengeluarkan suatu rujukan ya. Jadi ibaratnya kita pakai yang acok itu tadi, kemudian sedikit kita modifikasi ya. Kemudian tapi pada prinsipnya sama ya. Pasien dengan komorbid harus dilakukan isolasi, kemudian harus dinilai ya, dites ya. Bila dia ada faktor resiko, lakukan tes ya. Kalau bisa dites PCR. Selama masa menunggu itu dia harus diisolasi. Nah, apakah semua wanita hamil itu perlu early warning system? Kebetulan di Rumah Sakit Dr. Sutomo, tempat kami bekerja, itu pasien-pasien yang ODP atau PDP, itu kami lakukan early warning system. Ya. Jadi untuk menilai. Ya, kadang-kadang memang swab itu nggak mudah. Kemudian, CDC mengeluarkan panduan ya untuk yang inpatient, jadi pasien-pasien hamil yang harus dia rawat inap, itu selalu pertimbangkan untuk lingkungan sekitar atau siapapun yang berkunjung untuk berhati-hati terhadap penyebaran penyakit ini. Kemudian diprioritaskan dia untuk dites, ya kalau dia ada gejala yang menuju ke arah COVID. Jadi lakukan tes, ya terutama untuk yang dia timbul gejala. Kemudian bayi yang lahir dari suspected COVID atau pasien dalam pengawasan itu harus dianggap dia PDP dan dia harus diisolasi. Kemudian memang rekomendasi WHO mengatakan boleh dia rawat gabung atau dia harus dirawat terpisah itu
kita lihat case by case keputusannya. Nah, ada rekomendasi WHO tentang COVID pada kehamilan, ya. Apakah wanita hamil itu resikonya tinggi untuk tertular COVID? Sampai sekarang ya dengan data yang sangat terbatas tidak. Dia sama dengan populasi yang normal. Tapi harus diingat bahwa wanita hamil itu ada masalah tentang imun tubuhnya. Jadi kita harus berhati-hati karena begitu kita terkena suatu infeksi saluran nafas, maka akan menjadi fatal. Apakah semua wanita hamil harus dites COVID-19? Tergantung fasilitas Anda. Kalau memungkinkan, boleh dilakukan. Tetapi kalau tidak memungkinkan, maka cari yang memang ada simptom ke arah COVID, baru tes PCR. Nah, kemudian apakah bisa terjadi penularan secara vertikal atau saat proses persalinan? Dikatakan tidak. Ya. Kemudian tidak ada data tentang cairan amnion atau ASI itu yang mengandung COVID pada wanita yang menderita COVID. Nah, kemudian apakah harus selalu operasi pada wanita hamil dengan COVID? Jawabannya tidak. Jadi keputusannya tergantung ada masalah obstetri atau tidak, ada kegawat daruratan atau tidak. Jadi tidak harus seksio keputusannya. Kemudian, apakah penderita COVID boleh melakukan breastfeeding? Jawabannya boleh. Tapi si ibu harus dipastikan untuk hygiene yang baik, memakai masker, kemudian selalu mencuci tangan, kemudian memakai desinfektan yang benar. Ya, ini memang agak sedikit bertentangan dengan rekomendasi dari POGI. Tapi jadi di sini yang penting mungkin latar belakang pendidikan seorang wanita itu yang penting karena itu berhubungan dengan hygiene dan lain-lain. Kemudian kalau ditanya lagi, apakah boleh misalnya skin to skin dengan bayinya? Jawabnya boleh, ya. Jadi untuk tumbuh kembang bayi, walaupun ibunya COVID, dia boleh rawat gabung, dia boleh breastfeeding, ya, dia boleh berbagi ruangan dengan ibunya. Kalau ibunya memang COVID, ya. Tapi prinsip-prinsipnya cuci tangan, kemudian menjaga kebersihan itu selalu diingatkan. Nah, WHO yang seperti yang dikatakan tadi, ya. Jadi kontak dan early, ya. Early breastfeeding itu masih boleh dikatakan, ya, sampai dengan tadi malam pedoman ini belum berubah. Kemudian kalau dia breastfeeding harus pakai masker, selalu cuci tangan dan selalu sering membersihkan. Ya, bila dalam kondisi yang tidak baik, misalnya kondisi ibunya tidak baik, dia boleh melakukan pemerahan susu atau lewat donor susu, ya. Atau memang dia melakukan relaksasi, jadi dia tidak menyusui. Jadi boleh pilihan-pilihan seperti itu. Nah, POGI, Rumah Sakit Sutomo, Erlangga itu mengeluarkan panduan, ya. Apalagi era pandemi sekarang ini, ya. Jadi tunda ke spesialis kandungan kalau nggak ada tanda-tanda yang berat seperti muntah, dia perdarahan, keluar pecah tuban, nyeri kepala, demam tinggi, maka kita anjurkan untuk ke rumah sakit. Kalau tidak ada gejala seperti itu, tunda dulu ke spesialis kandungan. Atau misalnya kondisi-kondisi ginekologi, misalnya ada nyeri perut hebat atau perdarahan, maka boleh datang untuk memeriksakan diri. Nah, ini yang baru adalah POGI sendiri mengeluarkan rekomendasi, ya, saya singkat-singkat saja. Rekomendasi untuk tenaga nakes, jadi harus tegas, ya, memberitahu kalau memang kita dapat pasien PDP atau confirm, ya, tim PPI-nya harus jalan, ya. Kemudian selalu sediakan ruang isolasi. Jadi kalau Anda tidak punya ruang isolasi, maka harus dirujuk. Jadi kalau tidak ada ruang bertekanan negatif atau rumah sakit Anda tidak siap, maka semua PDP harus dilakukan rujukan ke rumah sakit yang punya, ya. Kemudian semua pasien PDP atau confirm, persalinan dan pengawasannya itu di ruang isolasi. Persalinannya juga harus diisolasi. Kemudian bayi yang lahir dari ibu yang COVID dianggap sebagai PDP. Maka tata laksana PDP pada bayi baru lahir. Kemudian ini yang berbeda dengan rekomendasi WHO. Jadi kalau WHO itu boleh rawat inap, kalau di sini maka
dia dipisah sama bayinya. Jadi dia makanya case by case sebenarnya. Kalau WHO menganjurkan itu case by case. Pemulangan sesuai dengan standar ya, kalau sudah nggak ada gejala, sudah negatif, 14 hari isolasi itu sudah cukup. Rekomendasi yang lain ya, untuk ANC, wanita hamil yang PDP atau yang dia sudah confirm, jadi ingat harus di rumah sakit yang punya isolasi khusus ya. Kemudian tes-tes yang lain itu tetap kita jalankan ya. Pemeriksaan apakah harus selalu di USG? Tidak ya. Jadi dilihat dulu ya kondisinya ya. Kalau memang bisa ditunda, kita lakukan penundaan, nggak harus USG rutin. Kemudian apakah bisa diobati? Sampai saat ini memang FDA belum punya obat yang misalnya resmi untuk wanita hamil yang dengan COVID, tidak ada ya. Walaupun di China sendiri diberikan antiviral. Kemudian kapan boleh melakukan kontrol rutin lagi ya, kalau sudah konfirmasinya sudah negatif, kemudian ditunggu 14 hari ya. Setelah lewat masa itu boleh dia melakukan ANC rutin lagi. Apakah harus selalu USG pada wanita-wanita hamil yang habis terkena COVID? Jawabannya iya ya. Karena pada kasus MERS itu sering terjadi gangguan janin terhambat ya, pertumbuhan janin terhambat, atau dia solusio plasenta. Jadi harus hati-hati ya. Jadi boleh diikuti setelah kondisi akutnya terlewati. Terus kerjanya harus tim ya untuk pasien-pasien yang terkonfirmasi atau PDP. Nah, pertimbangan khusus untuk ibu hamil ya. Kalau misalnya CT scan bagaimana untuk wanita hamil? CT scan boleh dikerjakan asal bayinya juga dilindungi. Kemudian apakah selalu terus-menerus misalnya setiap 15 menit kita lakukan penilaian DJJ? Tidak ya. Jadi harus pertimbangkan resiko penularan tersebut ya. Kemudian stabilisasi itu penting ya. Misalnya ada preeklamsi, kita rawat dulu preeklamsinya ya. Apakah nanti harus diterminasi, apakah harus, kalau itu terminasi memperbaiki, kita melakukan resusitasi pada ibu dan adanya kondisi gawat janin, maka keputusan untuk terminasi itu perlu dipertimbangkan. Kortikosteroid untuk pematangan paru itu juga perlu dipertimbangkan, harus konsultasi dengan tim yang lain. Nah, kemudian rekomendasi persalinan ya. Jadi kalau dia confirm, intinya kita harus PDP atau confirm, kita harus multidisiplin ya, tidak bisa merawat sendiri. Kemudian penting meminimalkan jumlah staf yang hadir di kamar bersalin misalnya ya, atau yang ruang isolasi ya, untuk menurunkan resiko penyebaran infeksi. Kemudian apakah perlu diinduksi ya? Dilihat dulu apakah ada urgensinya kita melakukan induksi ya. Kalau tidak ada urgensinya, lebih baik induksi persalinan ditunda dulu sampai kondisi akutnya memang sudah terlewati. Kemudian bila ada rencana operasi, maksudnya operasi elektif, itu juga dilihat juga urgensinya ya. Kalau tidak ada urgensinya, maka lewati dulu fase akutnya, kecuali kondisinya memang kondisi urgent yang dilakukan harus operasi segera. Kemudian persiapan kamar operasi standar ya. Kemudian kalau ada perburukan gejala pada ibu, pertimbangkan untuk segera melakukan seksio darurat pastinya. Ya. Kemudian kalau memang terkonfirmasi positif atau PDP, maka kalau dijadwalkan operasi, maka dia akan menjadi yang terakhir untuk memakai kamar operasi. Kemudian membersihkan semua kamar operasi dengan baik, ya. Petugas di kamar operasi juga diusahakan seminimal mungkin. Untuk plasenta tidak ada perawatan khusus ya. Kemudian tim neonatal harus diberitahu sebelum kita melakukan rencana operasi, misalnya seperti itu. Nah, untuk APD pada kelahiran seksio cesaria, yang jadi pertimbangan adalah kalau dia mau dilakukan general anestesi. Kalau sudah pakai general anestesi, ya maka filtering phase level 3 itu harus disiapkan. Jadi hazmat, kemudian N95, kemudian face shield, itu harus disiapkan. Tapi kalau dilakukan anestesinya regional, sudah direncanakan regional, maka persiapan untuk FFP-nya nggak seketat kalau memang akan dilakukan
intubasi, maksudnya seperti itu. Tetapi kita juga harus waspada kalau setelah berjalannya operasi dengan anestesi regional, kemudian punya potensi beralih ke general anestesi, dilakukan intubasi, waktu kita saat melakukan seksio sesaria, maka kita harus mempersiapkan APD yang baik. Karena konversi dari regional ke intubasi itu bisa menciptakan aerosol generating prosedur. Oke, take home message ya untuk COVID pada kehamilan ya. Jadi wanita hamil tidak meningkatkan resiko dia untuk menjadi terinfeksi lebih ya daripada populasi normal. Kemudian hati-hati, tetap wanita hamil itu sistem imunnya berbeda ya, dia ada terjadi penurunan imun ya. Kemudian kalau dia terkena suatu infeksi saluran nafas, itu bisa jadi lebih buruk daripada populasi normal ya. Proteksi itu penting pada wanita hamil. Kemudian kalau ada gejala, cepat melakukan pemeriksaan. Kemudian apakah harus semua wanita hamil dicek? Diutamakan yang punya gejala. Jadi kalau tidak ada gejala, itu kalau fasilitas Anda mampu, lakukan cek untuk PCR. Ya. Kemudian, apakah akan terjadi penularan saat persalinan atau saat dalam kandungan COVID-19? Belum ada data. Ya. Di air susu atau cairan ketuban itu tidak ditemukan virus sampai hari ini. Nah, kemudian apakah harus seksio? Jawabannya tidak. Ya, indikasinya tergantung indikasi obstetri. Ya, kalau ada gawat janin atau kondisi ibu yang memerlukan seksio, maka akan dilakukan seksio. Ya, kemudian melakukan isolasi. Ya, jadi bayi yang dilahirkan lewat ibu yang confirm ya atau suspek COVID, maka bayi itu tidak boleh dicampur dengan bayi yang lain. Jadi harus dipisah. Ya, kemudian apakah keputusannya boleh rawat gabung dengan ibunya, apakah harus rawat terpisah, itu kita lihat case by case. Ya. Nah, ID cabang Surabaya sama POGI punya hotline khusus ya untuk ibu hamil yang mau menanyakan tentang terkait kehamilan dengan COVID-19, ada di nomor telepon 0811 32122171, bisa. Nanti tim dari Sutomo, dari Vito Maternal akan menjawab seputar pertanyaan-pertanyaan COVID. Bisa dipakai akses ini. Itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Yusuf.